latar belakang keluarga yang beda, dari lingkungan yang beda, suku yang beda, atau apa yang beda, yang terlalu banyak perbedaannya tuh susah gitu. Jadi kalau punya pasangan tuh harus yang sepadan gitu. Jenjang yang lebih jauh gitu, lebih jauh gitu. Nggak bisa lu makan cinta doang gitu. Beras habis selisih sama cinta, token habis selisih sama cinta, nggak bisa ya say. Kalau dia nggak mau ikut kita gitu, atau kita nggak bisa menemukan jalan tengahnya, mending udah lepasin aja. Tuhan bakal kasih sesuatu yang bisa lu pegang kalau lu udah lepasin itu gitu loh. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno dan aku Merlin. Hari ini kita mau bahas apa nih, Merlin? Hari ini kita mau bahas hal yang relate gak cuma untuk remaja, tapi juga untuk semua orang di dunia ini. Kira-kira bisa nebak gak? Apa ya? Kayaknya hubungan deh. Nah, kalau bicara hubungan tuh pasti yang sekarang marak-marak tuh biasanya masalah pacaran beda agama. Yes. Nah itu. Tapi aku bingung sih kenapa ya orang-orang kok bisa ya? Maksudnya udah tahu berbeda nih, ya udah terabas aja gitu loh. Mau aja ngejalanin cinta beda agama gitu. Nah sebenarnya aku juga nggak tahu karena aku nggak punya pengalamannya gitu. Iya. Nah hari ini kita kedatangan teman cerita yang punya pengalamannya, yang bisa berbagi ke kita semua teman cerita gitu, Merlin. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kadira. Halo Kadira. Halo. Makasih banget nih udah datang ke Siniar Teman Cerita. Aku loh yang makasih banget ya. Kayak lihat narasumber sebelum-sebelumnya kan pada berisi ya. Rasanya kayak kosong banget nih. Enggak Kayak dong. Gak apa-apa Kak, ini sharing-sharing aja santai. Oke. Betul banget. Boleh dong Kak dikenalin dulu ke teman cerita di rumah, siapa sih namanya dan kesibukannya lagi ngapain sih? Aku Dira Krisanti, dipanggilnya biasa Dira, Mbak Dira gitu. Terus aku sejauh ini kalau di gereja sibuk lektor, kalau di luar gereja sibuk kerja aja ya, cari cuan gitu. Udah, itu aja cuan terus gitu. Dari paroki mana nih kalau boleh tahu, Kak? Paroki Katedral dong. Lingkungannya? Lingkungan Ciapus, Santa Ana Ciapus. Alhamdulillah masih Alhamdulillah ya. say. Wilayah nggak sekalian mumpung inget. Warna rumah kali ya? Rumah, warna pintu. Iya boleh. Kebetulan nggak ada atapnya nih. Jadi cuman pintu sama ini doang. Papan donasi. Iya. Donasi guys. Kita bisa. Boleh nggak sih? Gak apa-apa. Santai. Loncar banget. Oke lanjut. Sebelum kita melangkah ke hal yang lebih lanjut nih, ke topik bahasan kita nih Kak, kita mau nanya dulu, Kakak sebenarnya sekarang statusnya udah punya pacar belum sih? Kalau kita kan, prevalent ya, jadi kalau kita sharing berdua nih kayak bingung sama juga, aja. nggak ada Kayak rambutan nonton orang. Iya benar, nggak punya pengalaman juga. Iya. Jomblo. Ya udah dia aja gimana? Bisa ngomongnya di balik layar aja deh. Ngomongnya di balik layar. Iya benar. Oke. Mau berarti say. Gas. Aku kebetulan sudah punya korban baru. Korban. Udah punya kebetulan sudah jalan 3 tahun. Langgeng ya. Insya Allah ya say. Gitu, doakan saja. Puji Tuhan ya guys, Kadira ternyata punya pasangan, jadi bisa sharing nih ke kita yang nggak ada apa-apanya nih. Jadi hari itu biar ada isi dan pencerahan gitu dari Kadira, biar kita ya siapa tahu bisa jadi bahan buat kita kan, buat nyari gitu. Introspeksi diri ya, kenapa sampai kalian jualan ya? Iya, kita harus ya. Kalian jualan ya. Ya sekarang kita jualan kali ya. Kita buka live TikTok kali ya. Boleh. Oke Kadira. Masuk ke topik hubungan ya. Menurut Kakak tuh pasangan hidup tuh apa sih Kak? Dari Kakak pribadi. Perasaan tadi udah dibilang ya, kosong banget nih. Bilangin pasangan hidup. Gua aja belum ada pasangan hidup. Pacar lah mungkin pasangan. Kalau buat gue pribadi ya, kalau gue pribadi sih kalau pasangan itu harus yang sepadan sih. Jadi maksudnya tuh kita kan berhubungan sama orang itu kan harus nyambung istilahnya ya gitu. Benar. Jadi kalau misalkan tidak sepadan kayak dari
latar belakang keluarga yang beda, dari lingkungan yang beda, suku yang beda, atau apa yang beda, yang terlalu banyak perbedaannya tuh susah gitu. Jadi kalau punya pasangan tuh harus yang sepadan gitu. Nah, menurut Kak Dira nih, apa aja sih pertimbangan yang Kak Dira pikirin gitu ketika memulai hubungan gitu? Harus pengertian ya. Pengertian. Harus pengertian, enak diajak ngobrol. Punya gitu hobi sih sebenarnya. Ya itu omongan agak 360 nih. Realistis ya guys ya. Kita harus realistis. Ya, Benar. Kita tuh harus realistis ya. Apalagi nanti pas kita ke jenjang yang lebih jauh gitu, lebih jauh gitu. Nggak bisa lu makan cinta doang gitu. Beras habis lu isi sama cinta, token habis lu isi sama cinta, nggak bisa ya, say. Gitu. Jadi tadi apa pertanyaan? Pertimbangan apa aja nih yang Kak Dira pikirin gitu sebelum mulai hubungan? Kalau berdasarkan pengalaman ya, pengalaman hidup ya. Kalau gue sih yang penting Katolik dulu gitu. Katolik dulu. Nah, terus kesedihannya sih ya itu yang nyambung aja gitu. Yang pernah nggak sih kalian pasti maksudnya pas ketemu sama lawan jenis atau apa lagi PDKT sama siapa gitu kan, pasti gue nggak tahu nih gue suka sama dia tuh kenapa, tapi sering ya kan, iya kan, tapi kok klik banget nih gitu, tapi dianya enggak ya, gitu kan, ketemu deh gitu, ya pasti kayak gitulah. Jadi yang pasti sih gue sih nyari yang Katolik dulu karena berdasarkan pengalaman. Kalau dulu gue mikirnya nggak usah seagama juga, tapi yang penting kan orangnya baik, yang penting kan kita jalanin rumah tangga kan baik gitu. Ternyata itu nggak works gitu ternyata ya. Tapi berarti sebelumnya kakak pernah punya pengalaman sama yang gak seiman ya? Iya, pernah banget. Oh jadi curhat ya, say? Boleh. Ini kan 2 hari kan nih podcastnya? 2 hari kan ya? Oke. Semua waktu buat Kak Dira hari ini. Iya, kebetulan kan gue sekolah di negeri ya. Gue kan anak digit ya, say. Yes. Jadi sekolah tuh di negeri, dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Baru kuliah doang di BINUS ya banyak lah ya, yang ini apa namanya, nggak mayoritas gitu. Nah karena circle-nya itu umum, bukan yang sekolah Katolik, bukan yang itu. Jadi kita ketemunya sama yang kebanyakan beda agama gitu loh. Jadi ya makanya pas ketemu sama yang Katolik tuh kayak seneng banget gitu, kayak wow, ini adalah iya betul juga ini. kan baru korban baru gitu kan. Jadi apa namanya, apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Tapi kan sebelumnya nah itu makanya ketemulah sama yang Muslim atau apa. Nah kenapa aku bisa akhirnya enggak deh, gue harus ketemu pasangan hidup harus yang Katolik gitu. Karena sebelumnya gue pernah batal merit itu dengan pasangan gue yang Kristen. Kebetulan dia Kristen. Nah sebelumnya itu gue tuh karena apa ya mikirnya gitu, nggak apa-apa deh, yang penting kan anaknya sepadan gitu. Kita kan kayak kita di background keluarga yang sama, maksudnya terus di dunia kerja yang sama gitu, sama-sama di bidang yang sama gitu, kayak gua accounting, dia auditor, dan maksudnya ngobrolnya nyambung, terus satu misi, satu apa ya, frekuensi gitu. Kalau misalkan kita ngelucu gitu, jokes. Kalian pernah nggak sih kalau sama temen atau sama pasangan kalau mau ngomongin orang tuh cuma lihat-lihatan dong, tapi udah paham nih gitu ya, gitu. Iya, connect gitu ya. Nah iya, sefrekuensi itu gitu. Makanya gue mikirnya, bisa nih gitu. Kita walaupun kita beda agama, tapi bisa nih kita jalanin kehidupan ke depannya gitu. Ternyata nggak works gitu. Sampai akhirnya musik sedih ya nanti ya, tolong editor ya masukin musik sedih. Enggak. Tapi ya pada akhirnya Hamin 2 minggu itu dia memutuskan untuk kita kayaknya nggak bisa deh kalau seagama, lu mau nggak lu dibaptis Kristen gitu. Itu tuh saja dong. Mau. Semua demi cinta gitu. Ya enggak, ya tentu gue enggak deh, karena gue mikirnya gini, dari awal ini kan
problem kita yang bener-bener terbesar gitu loh gitu. Dan itu udah selesai, terus kenapa detik-detik kita mau merit, kenapa lu bahas lagi sih gitu Kalau loh. dari awal udah tahu ya berbeda. Iya, udah beda. betul. Kan bego. Nggak apa-apa ya. Siapa nih? B. Ngomong gitu aja Kak. B. Nggak, kan B gitu kan. Kan maksudnya dari awal kan itu permasalahan kita. Tapi karena kita berdua sama-sama open minded gitu, kayak oh bisa nih kita karena kita klik gitu, sama kita sepemikiran gitu, nggak apa-apa deh beda agama gitu. Dan kita juga memutuskan untuk nanti pas jalannya ya udah masing-masing aja, itu kan urusan gua sama Tuhan gitu loh. Nanti ibadah sama Tuhannya masing-masing lah gitu. Ternyata ya itu Hamin 2 minggu dia, sebenarnya Hamin 3 minggu sih udah ada problem itu. Cuman fixnya Hamin 2 minggu dia memaksa ya jatuhnya ya kan, untuk yuk gitu. Dipikirnya gue akan terjebak kali ya, wah gue udah mau kawin nih, dia mau nggak mau baptis. Oh tidak semudah itu Ferguson. Ya semudah itu ya kan. Terus akhirnya gue bilang oh nggak bisa, kalau itu udah keputusan lu, mending kita bubar aja gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teorinya gitu yang membatalkan tuh gue gitu. Cuman kan problemnya dari dia ya, tetap ya. Cewek kan nggak boleh salah ya, Nggak boleh. Nggak boleh, cewek tuh nggak boleh salah. Nggak boleh, kata Boleh keluar gak sih gue dari sini? Boleh banget. Di sana ada pintu keluar. Ya, bye. Enggak dong, tetap sini. Ya itu, jadi makanya di perjalanan hidup gue yang setelah kejadian itu tuh gue, oh iya ini harus yang Katolik nih gitu. Makanya gue sangat meminimalisir untuk berhubungan dengan yang beda. Dari Katolik gitu. Tapi kan di case itu Kak Dillanya berani ya untuk bilang kayak, oh enggak deh nggak bisa, mendingan bubar. Tapi kan di luar sana nih pasti banyak teman cerita yang kayak, oh yaudah deh nggak apa-apa deh baptis aja, atau yaudah deh nggak apa-apa deh login aja di server sebelah gitu. Iya, server mana aja gitu ya. Kakak ada pesan-pesan gak sih buat mereka? Berat lagi, betul kosong. Nggak apa-apa. Based on pengalaman aja. Ya, based on Biar pengalaman. mungkin Kalau terjerembab iya. gitu kan. Kalau menurut gua, kalau gua waktu itu kenapa gua memutuskan untuk enggak, karena pertama kita berhubungan sama orang, maksudnya kita kan mau nikah itu kan satu atap, satu tempat tidur gitu kan. Dan kita akan hidup sama orang yang mempunyai kebiasaan yang beda sama kita. Kita sama adik kita aja atau sama saudara kita aja yang satu rumah, satu didikan gitu aja kan sering berantem, sering beda pendapat. Betul. Gimana sama yang beda dari sananya gitu, dari dasarnya aja udah beda gitu loh. Jadi kenapa gue waktu itu memutuskan untuk enggak nih gitu? Pertama karena ya itu nggak satu visi lagi, kita udah nggak satu visi lagi. Dia maunya kita sama-sama gitu, tapi suruh ikutnya ke dia gitu kan. Jadi nggak satu visi lagi, itu pertama. Terus karena bisa aja waktu itu gue ya udah gue baptis aja gitu, tapi gue tetap ke katedral gerejanya gitu, karena memang ini kan Katolik dari kecil ya, dari bibit gitu, dari zigot ya. Kita kan Katoliknya dari zigot. Belum lahir udah Katolik. Gitu. Kayak kata orang tua kalian, nih lo nih nanti lahir langsung Katolik gitu kan. Jadi karena kita dari kecil dari Katolik, jadi kan saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan cara yang beda kan kayak ada yang aneh gitu loh. Nah, itu yang gue nggak mau saat itu gitu. Gue tidak nggak nyaman gitu. Gue sempat beberapa kali gitu ikut ke gerejanya gitu, ke yang kayak konser megah itu kan. Enak, sebenarnya enak loh untuk ibadahnya gitu. Seru ya. Seru banget gitu, kayak kita bener-bener, dan apalagi si khotbahnya gitu kan kayak seru banget gitu. Terus kadang-kadang ada yang
artisnya gitu kan yang jadi singernya singer. gitu-gitu kan, dia kan yang konser kan ya Say. Iya gitu. Jadi apalagi kan layoutnya suka kayak konser beneran. iya sound kayak systemnya. iya betul kelap-kelip ya kan, kelap-kelip bintang di langit. Gitu-gitu ya tuh sama gitu kayak konser. Jadi tapi itu kenapa kalau buat gua waktu itu kenapa salah satunya adalah nggak bisa nih gua beribadah dengan cara seperti itu gitu, karena memang apa ya nggak nyaman aja gitu dengan kayak gitu. Nah itu dasarnya aja di satu rumah tangga itu udah beda. Gimana ke depannya? Gimana cara lu buat nanti ngatur keuangan? Gimana cara lu nanti didik anak lu? Gimana kalau nanti lu menghadapi rintangan-rintangan di dalam rumah tangga kayak apa namanya keluarga lu ada yang ikut campur atau apa gitu kan banyak ya Saya kalau nikah itu kan banyak ya problemnya gitu. Jadi itu yang memutuskan gue untuk aduh enggak deh, gue yang dasarnya aja nih beda nih kayak enggak deh gitu. Nah buat kalau untuk teman-teman lain yang ikut gitu itu kan mungkin mereka udah punya pertimbangan sendiri ya. Mungkin mereka memang mungkin nyaman kali sama, pasti kan mereka pernah nyoba ya misalkan ikut ke masjid lah atau ikut ke gereja lain lah gitu kan. Kebaktian. Mungkin mereka nyaman kok menyembah Tuhan seperti itu sampai akhirnya dia login gitu kan. Ya jadi ya mereka pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri, tapi pesan buat kalian itu jangan kalian jual iman kalian deh gitu buat cinta doang gitu loh gitu. Jadi ya kalau kalian nyaman atau ada pertimbangan lain gitu sih ya nggak apa-apa, itu kan pribadi masing-masing. Cuman kalau kalian udah nggak nyaman terus kalian tetap paksain, udah bubar jalan ya kan. Udah nggak bisa jalan dengan baik kalau menurut gue ya gitu. Berarti kalau yang dari aku tangkap nih dari Kadira tuh berarti emang seiman itu tuh penting banget ya. Maksudnya, iya karena itu dasarnya ya. Kan banyak nih yang kayak apa namanya pasangan-pasangan yang ya udah nih punya visi yang sama gitu, gak usah mempertimbangkan keimanannya gitu. Sebenarnya kalau Kadira sendiri tuh melihat konsekuensinya tuh seperti apa gitu dari pasangan yang kayak tetap jalan aja gitu. Ini kalau tetap jalan secara maksudnya pacaran atau sampai berumah tangga gitu? Sampai ke hubungan serius gitu, misalnya melanjutkan ke jenjang perkawinan gitu. Apa ya? Ya tadi balik lagi kan ada pertimbangannya sendiri lah mereka kan pribadi masing-masing. Cuman dasarnya aja kan beda nih. Kayak gini deh, kayak Katolik itu mendidik. Jadi spill ya, kalau di kanonik itu kalau misalkan kalian beda agama, kalian akan dapat dispensasi. Kalian akan dapat surat dispensasi gitu dari uskup gitu. Oh, dari uskup. Dari uskup. Uskupan masing-masing. Uskupan kita dong, kan kita kan Katolik ya. Kalau mereka kan nggak ada uskup dan lain-lain gitu kan. Nah, kita akan dapat surat dispensasi saat kanonik, wawancara kanonik gitu. Jadi kita berdua sama pasangan di wawancara sama Romo tentang kesiapan kita menikah. Nah, itu kita harus janji sama Romonya, maksudnya harus deal gitu loh. Kata Romonya, lu boleh nikah beda agama, tapi anak-anak lu nanti dididik secara Katolik gitu. Nah, dididik secara Katolik. Nah, saat lu berumah tangga, misalnya jadi nih, jeger nih, kalian nikah, punya anak, gitu kan. Anaknya otomatis harus Katolik dong didiknya. Kalian sanggup didik anak itu sendiri? Toh pasangan kita kan bukan Katolik. Iya kan? Lu sanggup gak nih didik anak ini sendiri nih secara Katolik gitu? Bisa jadi dilema sendiri ya? Iya, bisa jadi. Belum lagi nanti pas di perjalanan anaknya lihat, wah papa gue lebih baik nih kayaknya nih, gue ikut bokap gue aja deh gitu kan, bisa jadi gitu. Jadi itu kenapa harus sama dasarnya, karena nanti pas jalan itu akan sulit lah ke situnya gitu. Makanya itu penting banget kalau buat gue ya pribadi ya, kayak penting banget karena itu yang mendasari langkah apa yang akan lo ambil saat berumah tangga nanti gitu. Aku setuju banget sih, karena iya kayak Kak Dira tadi mention ya, sebagai dasar. Dan kalau misalnya udah beda dari awal ya mending gak usah dijalanin sama sekali sih sebaiknya ya. Daripada nanti malah
bikin sakit hati diri sendiri sih kalau menurut aku ya. Iya, betul daripada apa ya? Aku jujur aja maksudnya namanya manusia ya, sejak kejadian itu tuh sempet desperate gitu kayak gue bisa gak ya menemukan laki-laki lain gitu loh. Kayak, gue bakal kawin gak ya nantinya gitu. Walaupun sampai umur segini juga belum ya kan. Santai aja. Tapi hidup. Iya betul. Terus sampai akhirnya tuh puji Tuhannya tuh gue bisa melewati semuanya tuh dengan kayak pembelajaran gimana ya. Gue tuh setelah kejadian itu gue seperti kayak terlahir kembali gitu loh. Jadi apa ya, kayak mindset gue nih. Tadinya kan gue mikirnya yang penting tuh agama tuh sebenarnya nggak penting-penting banget kok gitu. Yang penting tuh kita sesama pasangan tuh berjalan satu visi, satu frekuensi yang gitu. Tapi ternyata enggak nih, harus di harus satu nih gitu. Harus Katolik nih, harus sama nih gitu. Terus kayak gue suka skip sih. Skip. Iya, terus kayak misalkan nih pas dijalani tuh kita tuh harus sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita mencintai pasangan kita harus cinta sama diri kita sendiri gitu. Setuju. Jadi jangan lu udah all out buat orang, tapi lu buat diri sendiri aja nggak all out gitu loh. Jadi itu nanti lu bakal galau sendiri, nanti lu bakal ini sendiri gitu. Nah saat lu udah bisa mencintai diri lu sendiri, udah pol-polan nih lu cinta sama lu lebih mencintai diri lu sendiri nih gitu, baru bisa mencintai orang nih. Membuka hati buat orang. Iya betul. Nanti saat orang itu meninggalkan kita atau menyanyiakan kita, yang rugi tuh bukan kita, mereka gitu. Mereka tuh yang rugi, yang udah meninggalkan kita yang sangat bervalue ini. Yes, gitu. girl. Yes, girl. Gitu. Jadi ya gitulah. Cintai dulu diri sendiri lah dari ujung. Quotes of the day, Nah. cintain dulu diri sendiri baru orang lain. Kalau kita aja nggak cinta sama diri sendiri, gimana? Kenapa Mencintai orang lain. Gue kaget kemes sendiri. Kok gue ada otaknya? Kok gue ada isinya ya, say? Obrolan kita tuh ada isinya. Ada isinya ya. Bisa, Iya ada isinya. betul. Tadi kan sempat yang kakak ada di fase yang mungkin nggak enak ya, pahit gitu ya kak. Gimana sih cara langkah konkret yang kakak lakukan sampai kayaknya oh ya udah deh, akhirnya bisa ngelangkah lebih maju lagi? Ya itu waktu sih. By the time tuh lu pasti akan belajar banyak. Lu akan merefleksikan. Kalau lu lihat terus ke belakang terus tuh nggak akan kelar-kelar nih. Gue masih desperate nih sampai sekarang. Masih nge-stuck gitu di loh. fase itu aja Iya, ya. karena satu yang gue pegang tuh setelah kejadian itu tuh gue jadi bukan lagi saya anak Tuhan banget, bukan lagi saban hari, bukan lagi saya, gue setiap hari gereja tiap hari kan gue Misa harian. Iya misa harian. Jangan sedih, Lagi desperate, guys. Jadi gue misa hari, kebetulan kan kantor gue tuh belakangnya gereja katedral Jakarta kan, jadi cuman jalan kaki gitu. Jadi ya tiap hari gereja, terus rosario, jangan sedih. Sebelum tidur rosario dulu ya kan. Iman meningkat. Novena say. Oh gila, anak Novena apa nih kok gue tahu? Novena 3 Salam Maria, 3 kali Salam Maria gitu kan. Terus ada lagi novena Santo Rafael kalau nggak salah. Ya, itu buat apa, Kak? Buat menemukan jodoh gitu. Bisa dicek. Wow. Ini kayak wah anak Tuhan banget gitu kan. Jadi mungkin itu salah satunya karena karena kita mendekatkan diri, memilih jalan untuk yang mendekatkan diri sama Tuhan gitu, sampai akhirnya gue mikir oh iya kita tuh kan hidup tuh hari ini gitu. Kita tuh bukan hidup yesterday or tomorrow, will life to present gitu loh. Jadi kayak lu nggak usah nginget-nginget yang dulu deh, nginget-nginget yang nanti ke depannya yang jauh tuh gimana deh. Lu lakukan aja yang terbaik hari ini gitu loh. Kayak ya itu hari ini gue bisanya untuk dekat sama Tuhan nih. Ya udah waktu gue tuh untuk Tuhan. Wah pokoknya
Gila Pendekatan sama agamis Tuhannya. banget gue. Bukan lagi. Masuk gue biarawati. Bisa gue nih masuk biarawati nih. Doa mulu. Iya bener. Gitu doa mulu sampai akhirnya ya udah mindset lain tuh terbentuk gitu. Kayak satu tadi gue tuh harus hidup tuh di hari ini gitu. Gue yang harus melakukan terbaik tuh di hari ini gitu. Terus sama satu lagi yang menurut gue tuh ini ilmu yang paling banget berguna sampai ke depannya tuh ilmu ikhlas sih. Lu saat lu ikhlas, saat lu saat lu meninggalkan sesuatu, gini, kalau lu tetap pegang itu terus, gimana lu bakal bisa pegang apa yang Tuhan kasih gitu. Jadi lu harus lepas dulu baru lu bisa pegang apa yang bakal Tuhan kasih ke kita gitu loh. Jadi yang sangat berguna sampai ke depan tuh ilmu ikhlasnya sih. Jadi saat ada kejadian yang di luar kendali kita, ya udah lepasin aja gitu. Toh Tuhan punya rencana lain yang lu nggak akan nyangka gitu. Gitu. Sama kayak nih cowok gue yang sekarang ini adalah temen kantor gue sendiri. Jadi kayak wah, jauh-jauh gue cari sini. Mana aja lu kemarin mana say? Di film-film. Iya, cintanya di kantor gitu. Iya benar. Enggak sih, bukan beda. Kita tuh beda grup aja sih. Cuman ketemunya tuh. Tapi sebelumnya udah kenal? Enggak kenal karena jadi ceritanya ini boleh ya ceritanya? Boleh banget. Ya rumpia bisa. Jadi rumpia saya. Enggak ada ya rambutnya ya? Bukan lagi say. Rambut yang lain mungkin bisa di. Ya kan ini bulu dada atau apa gitu kan bisa kan gitu. Bulu dada emang kenapa ya? Enggak bagus. Bagus. Kayak orang India gitu kan. Bulu dada sampai leher gitu. Iya, kayak gitu ya kayak. Enggak juga sih. Kayak balak banget gak sih? Oke. Jadi tuh kita satu grup. Jadi satu grup terus tiba-tiba tuh kita ada, jadi aku kan Indosemen ya. Dia GRC. Jadi gudangnya tuh sama di Citerep situ pabriknya. Pabriknya tuh sama gitu. Jadi suatu hari kita ketemu di pabrik. Gitu aku dalam rangka mau musnahin dokumen atau apa gitu lupa gue. Terus dia dalam rangka ada mau ngecek barang gitu. Jadi ketemunya tuh di situ dengan sangat FTV sekali gitu loh kayak nah gitu dan yang lebih di luar Nurul lagi. Di luar Nurul dan tidak habis fikri ya kan. Ternyata dia tuh ini juga katedral juga gitu loh. Deket banget ya say, cuma kita nggak notice ya. Emang udah direncanain kayaknya. Dan dia katedral juga dan anak BM dan orang Bogor gitu. Jadi wow gitu, FTV banget hidup gua gitu. Terus makanya pas ketemu, lu kemana aja? Iya, nyariin. Tapi dalam hati ya say, kita kan di depan dia harus slay, harus behave gitu ya kan. Halo guys. Tangannya bisa nih, tangannya juga ya bisa lentur ya say. Tapi puji Tuhan kan Kak sekarang dengan kondisi sekarang punya pasangan baru yang seiman gitu. Puji Tuhan banget. Makanya itu dia, kita tuh harus ikhlas gitu. Makanya kalau misalkan ada, tadi balik lagi ya, kalau ada punya pasangan beda agama, lu jangan mikirin nanti ke depannya deh. Lu pikirin aja dulu nih sekarang nih, apa yang mau lu ambil. Kalau dia gak mau ikut kita gitu atau kita nggak bisa menemukan jalan tengahnya, mending udah lepasin aja. Tuhan bakal kasih sesuatu yang bisa lu pegang kalau lu udah lepasin itu gitu loh. Itu harus ikhlas aja. Berat memang, pahit, emang gampang banget kalau cuman bacot doang ya kan. Cuman kalau misalkan udah dilakuin, lu akan dapet pelajarannya gitu. Lu akan udah deh, hal tidak terduga akan datang di hidup lu deh yang lebih dari apa yang lu bayangkan gitu. Ibarat pelangi sehabis hujan. Iya, betul. Quotes of the day ya guys ini ya. Jadi ya udah penting ikhlas aja ya ketika betul. Ya gagal lah ya. Gagal. Nanti Tuhan akan ganti yang lebih baik lagi. Betul. Emang berat. Cuman harus percaya aja ya. Iya betul, itu harus percaya. Mungkin sambil kita percaya sama Tuhan nanti ganti yang lebih baik, kita juga meningkatkan value kita ya. Benar. Itu tuh kayak apa ya? Kalau
selain berdoa tuh kita harus berikhtiar ya sih. Kita harus berikhtiar. Kalau benar-benar. misalkan kita cuma doa doang tapi kita ya udah Nggak ada bentukannya jalannya gini, gitu ya, Iya, nggak bentukannya jalan-jalan. gini-gini aja gitu. Lu nggak ngerawat diri lu nggak ngisi diri lu gitu. Ya sama aja gitu. Apa ya? Maksudnya Tuhan juga gue doang nih yang kerja gitu kayak Tuhan. Mana nih Nah, gitu. lu katanya pengen. Iya kayak gitu kan. Jadi kita juga harus yang berusaha juga lah gitu. Setuju. Berarti menurut Kak Dira nih, jodoh itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang cariin, atau kita yang nyari? Gue pernah baca quotes gitu. Kalau jodoh itu kita yang milih. Tapi takdir itu Tuhan yang nentuin gitu. Jadi jodoh itu kita yang milih, kita yang mau nih dia nih jadi pasangan gue gitu. Terus tapi kan kita nggak tahu takdirnya kan gimana. Tuhan kasih jalannya gimana. Kata Tuhan, nggak jangan yang ini nih, gue punya yang lebih baik. Itu kan kita nggak tahu gitu. Cuma jodoh itu kita yang memilih, kita yang nyari gitu loh. Udah dapat pencerahan Ikno? Udah. Untuk jalan ke depannya? Udah. Supaya kita bisa mulai sekarang kali ya kita jalan nih, cari cara gitu. Yes. Cari cara. Biar dapat kayak. Iya biar dapat gitu. Doain aja kayak. Amin. Emang Good luck Ikno. iya. Good luck Marlin. Kamu juga dong. Iya Aku dong. banyak. Oh cantik. Oh. Cantik. Bagus. Emang harus kayak gitu. Kita tuh harus milih ya kan. Kita Iya. harus. Iya. Kita beli baju, beli kaktus, beli Bisa semua. milih. Apa ya bener. 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 Iya bener. Pertanyaan yang enggak. Gila. Emang gue Daripada cewek apaan? hiha, mending kita masuk ke segmen selanjutnya. Apa Ikno? Kasih ya Kak Dira. Sama-sama Tadi loh. sangat Makasih pencerahan Kak banget. Dira. Ada ya isinya ya ternyata. Ada dong. Kirain Kak gua Dira ini kosong suka banget. berendah untuk merokok Iya. ya. Enggak ini kayaknya ini deh kodam. Oke, next sekarang kita mau kita ngapain nih, masuk No? ke segmen main nih kita. Oke. Mau main apa nih? Main yang enak aja. Ah, Maksudnya yang kita Aja. nyaman gitu mainnya, yang enak kita sama-sama main. Paham. Iya kan, ya kan? Oke, kita masuk ke segmen Deep Talk with Kak Dira. Oke, boleh tim kreatif kartu-kartunya. Mungkin kita sambil dulu kartunya. Ikno boleh jelasin dulu ke Kak Dira main Oke, mau apa pakai sih tangan kita? Itu ATM ya, Say? Waduh, bukan. Bukan lagi Shay. Jadi, kita akan bermain kartu. Bukan Iya. kartu remi. Nanti kalau kartu remi kita berantem. Iya. Pakai duit. Kartu remi pakai judi. Iya, judi. Oh, enggak ya. Oh, kita tidak mengajarkan judi ya. Oh iya, Nggak boleh ya, guys, tidak ya. boleh Harem. Oke, jadi di depan Kak Dira nih ada kartu, isinya pertanyaan Kak. Jadi nanti aku kocokin kartunya, bukan kocok yang lain. Kocok kartu Bisa, aja. tapi bisa ngocokinnya. dong. Oh, bisa. Jago. Oh, jago. Percaya. Bukan lagi. Yom. Jadi nanti Kak Dira ambil duluan, terus nanti Kak Dira liatin ke kamera. Mana? Kamera mana? Kamera Oh, itu. situ, Oke. ya. Lalu nanti Kak Dira baca, terus Kak Dira jawab. Kita juga sama-sama Iya. ikut jawab. Oh, gitu. Jadi di sesi ini kita mau kenal lebih lanjut nih sama Kak Dira. Kita bakal Iya. tukar pikiran karena kan siniar kita namanya teman cerita Teman ya. cerita, mau Gak mungkin kenal, kan temenan gitu. tapi gak kenal. Nah, Benar. kita mau kenal lebih lanjut. Nah, beda pendapat tuh wajar sih, Kak. Jadi ya nggak apa-apa ya. Kita kalau Kita misalnya sharing ya, beda-beda. Iya, bener-bener. Oke, kita kocok ya. Bisa. Bilang stop ya Kak. Lambat banget. Katanya jago ya. Katanya jago. Ya mungkin yang di lain itu kali ya. Apa tuh? Stop, aku nggak udah tahu. stop nih, Kak. Enggak, belum nemu enaknya nih gue. Boleh Kak. Stop. Duh, warna hijau. Apa nih? Lo ambil dulu, Kak. Nah, Diarahin lihat dulu. di kamera. Ini ya. Ngintip, mau nyiapin jawaban. Curang ya Anda berdua. Nah, lihat. Udah kelihatan? Sudah? Oke, Udah. boleh Oke. dibaca Kak. Apa nih Kak? Menurut kamu seberapa penting sih arti seiman dalam hubungan percintaan? Sah. Siapa dulu nih? Gue dulu. Kak Dira tuh. Apa ya? Seiman itu tuh apa sih tadi? Lu suka skip. Saya feeling nih aku kayak pasti mau lihat notinya. Pakai gaya lektor dong, Kak, bacanya. Ada gila-gilanya lu. Gila-gilanya. Candi warga, candi.
Oke? Boleh. Saya terima Itu challenge-nya. nggak bisa nggak bisa ditantang gitu anaknya. Jadi pengen lakuin ya. Betul. Nggak usah lah ya. Ya, nggak usah. Menurut kamu seberapa penting arti seiman dalam hubungan percintaan? Arti seiman itu kayak tadi yang gue bilang ya, kalau sepengalaman hidup gue, seiman itu sangat penting banget karena itu dasar banget lu untuk berhubungan sama orang gitu, sama lawan jenis ya, sama pasangan lu nanti ke depannya. Seiman itu akan menentukan langkah-langkah lu ke depannya tuh gimana saat berjalan bersama dia gitu. Jadi penting banget sih. Penting banget, sepenting itu. Malah jadi kriteria nomor 1 ya Kak? Iya, sekarang jadi kriteria nomor 1 gue gitu. Seiman dulu, baru nanti lihat ke belakangnya. Iya betul. Oke. Oke. Setuju. Lanjut siapa nih? Ikna dulu deh. Hmm. Daripada aku sama. Nah, karena aku mencegah terjadi seperti itu kan. Iya. Padahal itu kan yang akan lu jawab. Tahu aja. Seperti biasa, template. Idem-idem gitu. Iya. Menurut kamu seberapa penting sih arti seiman dalam hubungan percintaan? Penting. Karena sama sih itu prioritas gue juga nyari seiman dulu. Karena nanti kalau misalnya sampai ke hubungan serius juga kan menurut gue akan susah sih kalau nggak seiman juga, nanti pasti banyak konflik, banyak masalah gitu. Apalagi kalau misalnya udah sampai membangun rumah tangga juga mikirin anak, ngebesarin anak dengan satu beda agama, itu kan jadi hal yang susah sih. Menurut gue sih itu. Kalau lu, Mar? Kalau aku penting banget, maksudnya aku sebagai yang ya aku lumayan aktif lah di gereja, jadi aku pasti ekspektasinya juga bisa menikah di agama yang aku anut sekarang. Kenapa? Karena aku pikir kita selalu punya pilihan. Jadi jangan bilang lah apa alasan kalau misalnya ya gue gak ada pilihan lain. Enggak, kita tuh selalu punya pilihan. Jadi ketika pasangan pun kita punya pilihan yang luas banget. Jadi ya aku memilih untuk seiman. Iya Gitu sih. betul. Tuh, bagus. Bagus kan, jawaban aku gak sama kan? Berarti semuanya setuju ya? Iya, Penting setuju ya. dong. Iman tuh Oke. penting. Kartu selanjutnya ya, Ikna Aduh, ambil ya. kelihatannya nggak jago ya, Seh. Iya. Aku kan gak pernah bilang jago. Banyak. Oke, stop. Udah, stop. Ijo Oke, mulu. Ijo mulu. Ah, gue pilih yang pink Iya, aja. biar Coba. gemes. Emush. Apa yang kamu lakuin? Kok nggak diliatin? iya. Astagfirullah. Pak, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gue yang ngasih ininya. Kalau orang Katolik ngomong astagfirullah apa ya? Tuhan Yesus. Enggak apa-apa gak sih itu bahasa Arab aja gak sih? Iya. Artinya Cuman maksud Gak gua normalisasi ada, agama. kalau misalkan ya. alhamdulillah kan kita kan puji Udah? Tuhan gitu Iya. sama tuh ya. Kalau astagfirullah apa ya, Seh? gak tau ini Udah kosong ya. juga. Sama ya. Oke. Kayak sama-sama kosong ya, Seh. Boleh? Oh, Ngobrolnya beres dulu ya. Maaf ya. Ngobrolnya beres dulu ya. Apa yang kamu lakuin kalau orang tua kamu nggak setuju kalau kamu berhubungan sama pasangan kamu? Nino. Gue nggak punya pengalaman lagi, harus Nah, ini aja, berimajinasi berimajinasi. berarti ya. Karena kan semua berawal dari mimpi. Ya meyakinkan. Gimana caranya? Ya gimana ya caranya? Bingung. Gimana? Gimana nih kalau pas Nino. lu punya cewek? Punya cewek apa punya cowok? Punya cewek. Gue nanya nih ya kan. Cewek lah. Oh, cewek ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Kalau punya cewek Ya. terus ternyata orang tua lu, mama nggak suka tuh sama tuh cewek lu gitu. Mungkin ya gue ajak pasangan gue buat ikut kegiatan bareng keluarga. Jadi dari situ orang tua gue mungkin bisa kayak, oh ternyata anak ini gak seburuk yang mereka pikir. Enggak lah, karena kan gue juga punya pertimbangan kali sebelum milih. Kacau lu. Kok gue jadi emosi? Emang vibes gue emang bikin emosi orang. Aduh, salah nih. Oke, kalau Kak Dira apa? Gimana caranya? Kalau apa dulu nih nggak disetujuin tuh karena apa? Karena beda agama ya jelas ya. Kita juga kan tidak setuju ya. Iya. Ya kalau Say, in gitu. case Kalau itu gue juga mungkin, gitu. Kalau mungkin misalnya kayak sikapnya nggak cocok sama orang tua atau ngelihatnya feeling mama kayak cowok ini nggak bener nih. Ya gitu. Mak lu dukun. Enggak gitu. Senayang mak lu gitu kan. Kalau misalkan untuk sikap sih ini ya. Apa ya? Kalau gua sih mencoba berusaha nih untuk kayak gini deh, hal simple deh. Misalkan nih orang tua gua nggak suka nih misalkan. Terus gua inisiatif sendiri nih, misalkan gue
beli makanan yang nyokap gue suka atau bokap gue suka gitu, misalkan beli makanan, ntar gue bilang ini dari cowok gue gitu, kayak apa ya, actionnya tuh kayak gitulah. Sama nih kayak waktu pacar gue yang si Kristen itu. Oke, Kristen itu. Ini banget ya gue di Zoom ya. Mukanya di Zoom itu, mulutnya si Kristen itu. Oke. No offense ya, teman-teman Iya, Kristen. bener ya. Kami Maksud cinta. gue, ini kan Jabanin tadi sama editornya. Oke editor, kita tunggu tanggal mainnya. kerja ya lu sekarang ya. Kerja. Iya, jadi sama pasangan gue yang sebelumnya itu nyokap bokap gue tuh udah sebenarnya nggak setuju gitu. Cuman karena dablek aja ya kan gue kan. Dablek aja, gue pikir pemikiran gue bener nih gitu. Pemikiran gue bener nih, kita cuman butuh sevisi dan semisi aja nih. Kalau agama udah nggak itu gitu. Jadi ya kalau masalah iman mungkin lo harus dengerin orang tua lo lah gitu. Karena kan mereka yang lebih berpengalaman dari kita ya. Tapi kalau misalkan untuk sifat yang nyokap lu nggak suka atau bokap lu nggak suka gitu, itu kan yang mereka jalani sama yang kita jalani saat ini kan beda tuh. Kayak anak zaman sekarang mana ada sih yang cium tangan, sepelenya tuh gitu. Terus orang tua kita nggak sopan nih anak nih gitu, nggak cium tangan kalau ketemu gitu kan. Kayak gitu kan. Itu kan udah beda tuh zaman sekarang. Beda culture aja. Iya, beda culture aja. Itu kan kita bisa jelasin pelan-pelan gitu. Kayak kita jelasin itu dia di keluarganya tuh memang dididiknya seperti itu gitu. Tapi dia emang menghormati kok gitu. Kayak ngomongnya kan sopan kan gitu. Kayak lu juga selain lu bikin drama-drama yang tadi beli makanan dan lain-lain, tapi lu tuh harus ngeliatin juga actualnya gimana tuh dia gitu, harus menjelaskannya dengan baik juga ya. Betul. Kalau menurut gue sih, kalau orang tua gue nggak setuju dengan sikapnya dia, ya gue juga jelasin sih bener kata lu bilang gitu. Ya kalau aku kurang lebih udah dijawab Bobo semua ya. template. Mungkin kalau aku bakal tanya sih kayak nggak sukanya di sebelah mana. Terus aku kayak kalau ternyata emang yang diomongin orang tua aku bener, ternyata dia emang gitu, ya udahlah mau ngomong lagi. Cuman kalau misalnya ternyata diomongin orang tua aku, enggak deh dia nggak gitu, cuman emang dia nggak bisa nunjukin sisi itu aja di depan orang tua aku. Mungkin aku akan pelan-pelan yang kayak Kadira lakuin, Iknul lakuin, ya kenalin lebih lanjut lah ini orangnya gimana sih aslinya gitu. Sepertinya. Nggak pada sepertinya. Kayaknya banyak ya ininya ya, Say. Kan lu harus izin juga sama ini ya, nggak cuma orang tua lu doang yang lu izin. Wah, bukan lagi, banyak. Tapi semoga kita nggak kayak gitu ya, Mer. Semoga orang tua lancar ya. ngomong aja kita setuju sih. Tidak semudah itu Nggak semudah itu. Kata yang pro tidak semudah itu saya. Dia tetap berusaha walaupun gagal, coba lagi. Coba. Sampai getah. Kapan? Next. Aduh, gue pressure diliatin. Sini gue yang ngocok. Wih, diajarin. si pro ngocok. Gini nih caranya, ya kan. Pertama biar rapi tuh, biar rapi. Siap. Terus dikocok, say. Gitu. Stop. Akhirnya pink. Aku mau yang pink. Tada. Oh maaf. Soal kamera. Gede banget itu. Ini kenapa sih? Sudah. Belum? Gak apa-apa. It's okay. Take your time. Kameramen. Next episode jangan lama lagi ya. Bisa gak sih ini kerja? Anjir. Ini marah-marah gue. Sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin baru pasangan kamu. Aduh, gue siap banget Semangat banget ya. jawab. Rambutnya dong. Langsung berminat loh mukanya lah. Wah, ini pertanyaan yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Oke. Sebenarnya- Marlin. Apa ya? Iya, lu berarti. Kalau aku sih kayaknya pengen gereja bareng ya. Klise amat sih. Serius, karena kan kayak selama Citraan ini. banget loh. Serius banget, beriman. Emang berarti selama ini belum pernah gereja bareng? Enggak, biasanya kayak kalau misalnya ada pacar ya udah. Sendiri-sendiri? Iya, karena gue udah bisa seiman. Udah seiman, enggak match kelakuannya. Nah itu. Yang seiman tuh belum tentu bener juga ya? gitu.
Jadi kalau udah nemuin yang seiman, udah checklistnya kan satu. Nih checklist yang lain tuh Masih harus- banyak. Iya, masih banyak. Sampai 99 plus plus. Nah, gitu. emang cocok. Iya. Nggak semua cowok-cowok Katolik itu bener gitu, ada yang brengsek juga ada. Brengsek. Jadi sebenarnya harus yang mana sih ini? Gak tau aja. Ya namanya kan milih pasangan hidup kan Iya, harus susah ya. selektif ya, Selektif, say, benar-benar. gitu. Ya sih itu impian aku yang belum tercapai ya. Oh, gereja bareng. Iya. Ya. Sabar ya. Iya. Semangat ya Ini teman-teman. gereja kan bareng. Nah, nih, sama dia aja. Nah, ya. Kita udah sering gereja bareng kan? Sering Oh, udah. gereja Udah bareng, pas berarti. ya. Udah sering gereja bareng ya. Udah Itu pas kenapa berarti. yang di belakang ketawa ya? Bener bukan? Seneng banget ya. Ya, Sati. Biasanya nih kalau yang gua jodohin tuh jadi tuh. Iya. Oke, Kalau next. Kadira? Kadira. Apa pertanyaan? Ih. Sosok ini. Oh, tadi udah seneng banget. Sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin bareng pasangan kamu. Tentu Gembira dong, saja. gembira dong. Gembira dong. Tentu saja. Kalau yang saat ini sih ya apa namanya, yang gue jalani sekarang ini, gue pengen banget sama cowok gue ini untuk kawin lah, apalagi menikah. Menikah Kayak atau kawin? menikah. Kalau kawin kan belum pernah juga kan, perkawinan pernikahan Iya, belum bener, pernah bener. gue ya kan. Iya, Apa percaya. Marin kamu? Aku banget sama narasumber. Lanjut, lanjut. Ya kayak apa namanya, membicarakan nih ke depannya nih kayak gimana. Tapi udah ada omongan Kak ke situ. Ada, cuman kan banyak hal yang harus dipertimbangkan kan. Jadi belum fokusnya belum ke situ gitu. Gitu. Jadi karena kita harus gimana ya? Kita tuh harus mikirin after married life-nya gitu loh. Gitu. Kalau udah umur sekarang ya, Iya, umur gua ini kan umur 21 ini. 12 kali. Kalau nggak salah. Oh, baru lulus SD gua. Iya, jadi maksudnya kita tuh nggak cuman mikirin Yang saat ini ya. iya, nggak mikirin Kedepannya. apa namanya. Jangka pendeknya doang gitu. Iya betul, nggak mikirin gimana ya nanti kita nikah di mana ya, undangan berapa, nggak gitu. Tapi kita after married-nya tuh apa nih, kita mau tinggal di mana, kita mau apa namanya, punya kendaraan berapa misalkan gitu. Terus kita apa namanya, kerja Kok ketawa di itu? mana Lagi gitu. serius. Enggak. sih. Enggak sih, gue cuman batuk tadi. Oh batuk, TBC lu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Jadi pengennya tuh sekarang untuk membicarakan hal ke arah situ lah, pengennya gitu. Semoga kita doakan ya teman-teman semua. Amin ya Semoga Allah, amin. lancar dan yang terbaik lah buat Kak Dira. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau daftar juga kita masih bisa. available. Astagfirullahaladzim. Kok kita bisa sih? Ya gue kira udah ngasih. Jodoh Bukan dong. Ya kalau ada yang mau ngelamar langsung nggak apa-apa, udah siap Lah. banget nih gue. Yang Iya, Yang kalau sekarang 3 tahun gimana? gimana? Ya kita harus realistis kan. Astagfirullah. Mas Nggak bohong. Nggak aja. Oke. Ya gitu Kalau sih. gue mau jalan-jalan. Gak pernah Strolling jalan-jalan. around bareng gitu. Oh gitu, sambil pegangan tangan. Enggak. Oh Dikira enggak. itu Lagi nyebrang. bukan nyebrang. Apa sih topeng monyet? Ya kan lu enggak gini. Enggak dong. Begini dong. Kayak Museum Day. Oh Allah, film banget. TikTok Banyak banget ya. Tahu, banyak nonton TikTok lu. Ih, gue gak punya TikTok. Oh, enggak punya. Gak punya TikTok. Banyak nonton drama Korea kali lu. Jadi Enggak. drama-drama. Terus lu dapet inspirasi So dari tahu mana? lu. Oh iya, iya. Kok malah berantem ya? Iya, jadi So tahu adalah nama tengah gua sih memang. Di era so tahu Kristanti memang gitu. Oke, ya sih paling gue ya strolling around city aja. Seru banget. Semoga yang terbaiknya buat Tikno. Sama mau ke gereja bareng juga. Oh enggak. Kan belum pernah ya. Oh belum pernah. Karena kenapa tuh? Punya pasangan aja nggak punya, Kak. Gak ada. Dari lu lahir? Iya. Kakak kok ngeledek? Enggak ngeledek, gue nanya beneran. Iya, gua nggak nanya. apa-apa. Buat gue sedia aja di sini. Gak apa-apa. Dari lu lahir? Iya. Sudah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun hidup lu ngenes nggak apa-apa. Iya.
Makasih ya. Nggak apa-apa beneran. Lu harus, berarti lu diminta untuk mengupgrade Iya, diri lu nah itu sendiri dia. dulu gitu. Pengennya nyakepin diri dulu aja gitu. iya. Cakep kok. Sampai Cakep tahun banget. berapa juga gue nggak tahu. Gak apa-apa, teruslah berharap sampai kejadian itu terjadi. Tapi nggak tahu kapan. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Kita ya main kartu blowing. berikutnya ya. Iya. Tadi udah bilang stop. Stop. Warna apa, Kak? Kayaknya dia coklat belum pernah ya. Iya. Gue lagi nih yang jawab nih pertama nih, gue liat-liat. Iya, bener. Nah, diliatin lagi. ke Liatin Oh iya dulu. belum, maaf. Di mana nih? Ini. 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 Yang ini. Pindah-pindah mulu. Bisa kerja nggak nih? Yang ini nggak bisa kerja lagi. Pressure. Makin lama nih. Oke. Ya. Oke. Apa nih Lama ya? kartunya? Gue lebih suka yang lama sih memang. Oh, waduh. Nyataan lama. Iya Oke. betul. Ada nggak sih orang di masa lalu kamu yang masih punya urusan yang belum selesai dengan kamu sampai sekarang? Jeng 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 jeng. Jeng. Sesi sindir dibuka. Jadi gini, asik. Julid, mode julid. Tolong dong edit muka gue jadi julid gimana? Gimana? Udah. Cocok. Udah antagonis ya muka gue ya, say? Udah. Kalau unfinished business itu sebelumnya tuh ini sih. Cuma sekarang udah kalau ditanya sekarang sebenarnya udah nggak ada. Tapi kalau cerita aja dulu waktu batal merit itu, gue sebenarnya masih bertanya-tanya nih, dia apa memang receh itu alasannya gue harus dibaptis gitu kan. Jadi itu unfinished business sampai setahun kalau nggak salah, sampai setahun sampai akhirnya kita ngobrol bareng. Kita tuh masih berteman sampai sekarang pun, kita masih berteman gitu. Karena teman-teman nongkrongnya dia sama teman-teman nongkrongnya gue sama kan. Jadi kita masih berteman, dan waktu sampai setahun nunggu unfinished business itu akhirnya ya udah clear gitu. Kenapa alasan dia untuk waktu itu alasannya kayak gitu. Tapi Kalau berarti untuk sekarang sekarang udah clear baik-baik aja. Udah clear baik-baik baik-baik aja aja. berarti. Udah, kita masih sering nongkrong bareng gitu. Tapi dia udah punya yang baru. udah mau merit dia nanti November. Nggak kapok-kapok meritnya November, sama gue kagak November. Dia November lagi, emang bodoh emang. Datang nggak, Kak? Kalau diundang gue datang. Kalau nggak diundang. Kalau nggak diundang gue acak-acak. Gue acak-acak kayak. Kalau diundang gue datang gitu. Kalau Merlin? Aku apa ya? Ya kan aku masih kecil ya, Kak. Jadi Oh kayak, kecil banget tuh gue lihat. jadi ketika udah berakhir ya aku sih berakhir aja. Aku sih kayak berprinsip kalau emang awalnya bukan teman, kayak misalnya PDKT-nya emang niatnya untuk ada relationship gitu ya. Kalau misalnya berakhir ya udah gak temenan lagi sih kalau aku. Jadi ya udah Gitu. berakhir saat itu juga. Oh, kalau temenan lagi takut timbul lagi ya. Kayak aku kan bodoh. Jadi ya aku mencegah terjadi hal lain. Oh, bagus loh, kamu sadar kamu bodoh gitu. Aku sadar. Bagus. Jadi ya maaf ya. Kalian tapi gak bisa bodoh-bodohin aku sadar guys. Iqnal kayak banyak banget nih unfinished business-nya. Banyak nih. Banyak. Urusan Laki mana yang lagi? belum Laki. selesai. Cewek mana lagi? Kan gak boleh di-spill. Oh iya bener, maaf. Nggak boleh di-spill. Maaf. Iya Iya bener, maaf. Antara kita bertiga aja. Nanti Oke. sensor ya. Iya bener. Bener nggak sih orang masa lalu? Enggak dong. Lu ngerti gak sih pertanyaannya? Ngerti dong. Gue bisa baca. Oh iya bener. Ya maaf. Iya, gue baca lagi aja deh biar lo puas. Ada nggak sih orang di masa lalu kamu yang masih punya urusan yang belum selesai dengan kamu sampai sekarang? Lah kan kagak punya. Ya mungkin Nggak cuman pasangan Iya. sih. Oh. Kayak lu misalkan berantem sama sahabat. Dulu punya sahabat, terus lu berantem sama sahabat lu sampai sekarang gak Oh. tanya-tanyaan. Tapi lu gak tahu nih berantemnya gimana gitu. Gimana sih jadi gua nih MC-nya? maaf ya Kak, kita Nggak, emang maaf ya, ada Kak, ya. ganti Kita- MC sih. Oh iya mau ganti ya? Iya. Boleh dah Gue gua. ganti deh. Boleh Undang gua lagi dong. Seneng banget gue ngobrol sini. Tolong ya, ini di highlight nih. Udah 2 kali. Enak banget sih. Iya. Ngobrol gitu. Ngobrol dikasih kopi, enak banget sini. Spill amat. Udah kopi. Kalau gue sih gak ada sih. Gue pernah sih ada konflik, cuman kayak ya udah akhirnya berdamai dan ya udah nggak ngobrol-ngobrol lagi sih. Ya Sampai memilih sekarang? untuk untuk Berantem. kayak nggak berantem, kayak ya udah damai. cuma Menjauh ya udah, aja udah gitu. aja. Takutnya kenapa-napa gitu aja sih. Cowok cewek? Rahasia ilahi. Ih, Oh, kan rasa lagi harus ilahi. jujur. Kita Tahu, kan kita kan teman gibah. Ganti Asal dong, baru ini lu bukan- ketemu 30 menit udah teman-teman lu. auto bestie. Iya. Gak boleh di-spill. Nggak boleh.
Nanti cowok sadar berarti diri, cowok. tolong komen ya biar kita tahu. Oh cowok berarti saya kalau ngomong emang julid banget kalau dia. Julid banget nih. Tolong deh. Cowok Kayaknya kurang berarti. filter deh muka lu. Enggak. Iya semua filter semua. Oke Nadira, seru nggak ngobrol-ngobrol sama kita hari ini? Iya nih kita kan 2 hari kan ngobrol. Ini hari kedua. Nanti kalau rame part 2. Oh Iya, siap part dua. part 2 bagus. Dari Seru. Oke, dari 0 sampai 10 mau ngasih nilai berapa? 100. 100/10. Ketahuan banget. Ketahuan banget gak bisa ngitung. Dibilangin nggak ada isinya. Gimana salah Tapi kan lu? berbobot ya hari Puji ini. Tuhan ya. Kalau aib gua ini akan nggak aib sih. Sekarang udah selesai, udah berdamai gitu. Alhamdulillah. Gimana teman cerita siniar hari ini? Semoga banyak pelajaran baru ya buat misalnya teman-teman yang bingung gitu. Semoga episode ini mencerahkan buat teman-teman semua. Tapi sebelum kita tutup Igno, benar. karena Kak Dira udah ngerasain keseruan hari ini, ada nggak sih teman kakak yang mau kakak undang untuk jadi teman cerita kita mungkin di episode berikutnya. Gue spill nih boleh? Boleh. Oh boleh. Boleh sebut nama aja Boleh Kak. sebut nama. Ini dong, undang ini dong. Siapa Kak? Mahen. Main siapa? Petrus Mahendra. Artisnya Shay, Bajat. Tapi nggak Ini apa-apa, nggak karena permintaan teman cerita kita hari ini kita harus turutin. Ya nggak tim kreatif. Diam. Tapi kalau misalkan mau, ntar gue bantu coba ya, bisa nggak gitu. Kita mah gas. Kalau ada Ya gitu. Pasti sih harus ada gininya kan. Gitu ya. Kalau Boleh kakak talangin dulu. Kalau sama gue bayarnya beda, nggak pakai duit. Apa tuh? Pakai kasih sayang gitu kan. Oke, siap. Oke. Seru banget ya no cerita-cerita kita hari ini ya. Nah, buat teman-teman yang kepo nih selanjutnya bakal ada apa, tetap saksikan Siniar Teman Cerita setiap Hari Rabu pukul 7 malam hanya di kanal YouTube Beauty Production. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Yeay.